Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Allahumma syurna fi zumrati adil faidit tijani wa amiddana bi madadi khatmil awliya'il kitmani. Kirim Fatihah Syekh kangge Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an dan juga untuk musannif atau pengarang kitab ini yaitu Sidi Syekh Bal Hasan Jakkani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut ngaji soal yang ke 71. Bismillahirrahmanirrahim. Soalun faqirun fil wadhifati ra'afa inda dzikri jauharatil kamali sittatan aw sab'atan madza yaf'alu hal ya'ti bil badali kullihi aw nisfihi. Soal utawi iki ku ana pertanyaan. Faqirun utawi ikhwan fakir, orang yang sudah berbaiat thariqah Tijani, fil wadhifati dalam nalikane maca wadhifah iku ra'afa mimisen keluar darah sapa fakir inda dzikri jauharatil kamali ing dalam nalikane maca Jauharatil Kamal sittatan ing dalam nomor 6 ambalan kang kaping 6 au sab'atan utawa kang kaping 7. Madza utawi apa iku yaf'alu agawe sapa fakir. Hal yakti ana ta nekani sapa fakir bil badali kelawan gantine tegese maca salat Fatih kullihi kelawan sekabehane badal au nisfihi utawa separone badal. Soal yang ke 70 kalau terjemahannya. Seorang ikhwan membaca Jauharatul Kamal yang ke-6 atau ke-7. Di tengah-tengah itu kemudian dia mengeluarkan darah dari hidungnya. Tegese mimisen, keluar darah dari hidung. Apakah yang harus dia lakukan? Membaca pengganti jauharah keseluruhan, yaitu membaca salat Fatih 20, atau hanya setengah, berarti 10. Tadi kan sudah dapat 10, tadi sudah dapat setengah, dapat 6 atau 7. Totalnya Jauharatul Kamal 12. Nah, ini gimana hukumnya? Caranya gimana ini? Al jawabu utawi iki ku jawabane. Idza ra'afa nalikane mimisen sapa al faqiru fakir ikhwan fil wadhifati ing dalem maca wadhifah qabla al jauharati ing dalem sadurunge maca Jauharatul Kamal wa kana lan ana apa rafa tegese getih darahnya itu ana iku qalilan saithik ya fa innahu mongko sak temene ikhwan
iku yaftilu becik ngusap sapa ikhwan hu ing getih bi asabihi kelawan pira-pira drijine ikhwan kama kaya keterangan urifa kang den weruhi apa ma fi sholati ing dalam salat. Jawabannya adalah apabila seorang ikhwan waktu membaca wazifah kemudian mengeluarkan darah dari hidung atau mimisan sebelum dia membaca Jawharatul Kamal dan darahnya itu juga sedikit, maka dia harus membersihkan terlebih dahulu dengan tangannya, diusap, seret. Nah, itu ya. Karena sedikit. Syaratnya itu adalah sedikit. Dan darah yang keluar itu sedikit. Maka dia harus membersihkan terlebih dahulu dengan tangannya. Metune saithik straight gini cukup. Gitu. Atau kalau di depannya ada tisu, ambil tisu. Straight gitu. Tuh. Aturannya seperti yang ada dalam sholat. Kalau sholat juga begitu. Sholat itu kalau tiba-tiba mimisan atau keluar darah, cukup diusap, tidak apa-apa. Sholatnya lanjut. Sholatnya lanjut. Tiba-tiba misalnya, tiba-tiba keluar, nyeplos dewe. Biasanya jerawat, nah, atau udun. Nah itu kok keluar sendiri, maka lanjut. Boleh diusap sebentar, dibersihkan sebentar. Nah, wiridnya lanjut. Gitu. Lah kalau banyak gimana? Nah, nanti dulu. Faida kotoro mongko nalikane netes. Berarti agak sedikit banyak ini, bukan sedikit lagi, agak banyak. Faida kotoro mongko nalikane netes wasalalan mili apa dam. Faida kotoro nalikane netes apa dam. Dam itu darah itu yang keluar itu ya. Wasalalan mili apa dam. Wa ghalabalan ganggu. Asline iku nglendhe. Nglendhe mengalahkan, tapi maksudnya itu ya mengganggu ya. Wa ghalabalan nglendhe utawa ganggu apa dam hu ing fakir. Ya fa innahu mongko sak temene ikhwan iku yu'allimu nandai, memberitahukan, maksudnya itu memberi tanda. Nandai sapa man subhatahu ing tasbih man wa yadhhabu lan becik budalan sapa man tegese fakir. Man tadi itu fakir ya. Fa innahu mongko sak temene fakir iku yu'allimu nandai sapa fakir subhatahu ing tasbih fakir wa yadhhabu lan budalan sapa fakir ilal ma'i kanggo golek banyu. Tegese goleki jeding fi aqrabi mumkinin ing dalam sak cepet-cepete kang mungkin utawa kang kongang. Cari toilet terdekat. Wayang silulan baso sapa fakir adama ing getih darah. Wayar ciulan balik sapa fakir. Waya beni lan nerusake. Ya beni itu bangun, maksudnya nerusake sapa fakir alama ing atase bacaan zakaro kang wis maca hu sapa fakir hu ing ma al fuqara sartane pira-pira kanca fakir, maksudnya jamaahnya tadi. Bi syarti an la yatakallama kelawan syarat yen to ora ngobrol
ora guneman, ora omong-omongan sapa fakir, wala yatahawana lan ora sembrono, ora nyantai-nyantai sapa fakir. Wa illa lamun ora, tegese ora koyok syaratnya mau, maksudnya ngobrol-ngobrol utawa nyantai-nyantai, nggak kesusu. Nah, nyari air kemudian masih main HP atau ngobrol-ngobrol dengan temannya, kan dia tahawun berarti. Ya qata'a mongko pedhot apa zikir. Itu berarti seandainya darahnya itu netesnya banyak, maka dia tandai tasbihnya dulu. Kemudian dia membasuh darahnya tadi dengan air, nyari wastafel atau nyari toilet. Pokoknya usahakan darahnya itu dibasuh. Jadi segera tinggalkan tempat itu, tandai tasbihnya, lanjut cari air. Nah, sampai selesai secepatnya, aqrabi mungkin, secepatnya itu. Dengan syarat dia tidak bicara dan tempat membasuhnya juga dekat. Jadi dia nyari air tadi itu, kemudian secepatnya gerak cepat, langsung dicuci. Nah, kemudian dia kembali ke jamaahnya tadi itu, kemudian meneruskan bacaannya bersama para ikhwan tadi, lanjut. Nah itu, tapi dibasuh dulu ya. Yarji wa yabni ala ma dzakarahu ma'al fuqara. Jadi kalau darahnya masih netes, maka dia segera tandai tasbihnya. Tandai tasbihnya, kemudian dia nyari tempat, dibersihkan, dibasuh hidungnya itu sampai bersih. Kemudian dia kembali lagi, dengan syarat dia tidak boleh ngobrol-ngobrol, nggak boleh nyantai-nyantai, harus menggunakan waktu secepatnya, langsung itu syaratnya. Nah itu boleh lanjut nanti, nyampainya apa ini. Nah, kalau kurangnya berarti sedikit. Nah dulu aturannya di pembahasan yang dulu, kalau kurangnya cuma sedikit, boleh ikhwan itu ngejar kekurangannya. Kurang ketinggalan 2, berarti dia mempercepat sedikit, boleh. Itu kalau cuma sebentar. Tapi kalau seandainya ngobrol dulu, setelah dia nyari air, basuh, ketemu temennya baru datang, akhirnya ngobrol rasan-rasan. Wah, iya. Ngobrol rasan-rasan wis. Nah, akhirnya nyantai-nyantai di situ. Nah, kalau sudah begitu, maka qata'ah. Maka bacaan tadi itu putus, batal. Kalau mau baca teruskan lagi, ya tidak bisa. Berarti kalau seandainya datang, ya dihukumi masbuk. Kalau dihukumi masbuk berarti sampean seakan-akan nanti dari awal. Artinya dari awal itu mengikuti masbuk itu. Setelah imam selesai, maka sampean harus nyambung, nambah atau menambal kekurangan-kekurangannya tadi. Naam, memang, naam, ya. Waman utawi sapane wong iku fatala ngusap sapa man ing getih mau ing dam bi asabihi kelawan pira-pira drijine man itu maksudnya fakir itu ya ikhwan. Idza kana nalikane ana apa dam iku qalilan saidik fa idza wasala mongko nalikane tumeka sapa al fuqara fakir al jauharata nyampe jauharatul kamal ya yakti mongko maca sapa man mendatangi, maksudnya itu membaca bil badali ing gantine, maksudnya baca sholawat fatih. Jadi teknis yang tadi, hukum tadi itu jika bacaannya itu sebelum jauharatul
kamal. Sampai bacaannya nyampe sholat Fatih yang ke katakanlah 35. Ya, kemudian mimisan keluar darahnya. Nah, kalau keluar darahnya seperti itu cukup diusap kalau sedikit. Kalau banyak berarti segera nyari toilet atau wastafel. Kemudian dibasuh, selesai, gabung lagi, teruskan bacaannya. Lanjut. Itu. Nah, kalau banyak kalau misalnya dengan syarat tidak boleh ngobrol dan tidak boleh sembrono. Lah kalau misalnya ngobrol batal. Itu terjadi ketika sebelum pembacaan Jawharatul Kamal. Lah kalau sekarang sudah nyampe Jawharatul Kamal. Karena Jawharatul Kamal ini spesial, suci. Tidak boleh ada kotoran dalam tubuh kita. Tidak boleh ada kotoran di tempat kita membaca Jawharatul Kamal. Harus dipastikan kesuciannya. Luasnya pun demikian. Luasnya itu batasan minimalnya adalah cukup untuk 7 orang. Kalau nggak cukup nggak boleh baca Jawharatul Kamal. Kalau nggak memenuhi syarat tersebut, maka harus membaca Salat Fatih 20, gantinya Jawharatul Kamal 12. Nah ini wa faida wasal al fuqaraul jawharah ya'ti bil badal. Kalau bacaannya tadi itu sudah nyampe Jawharatul Kamal, jamaahnya tadi sudah nyampe membaca Jawharatul Kamal, apalagi bacaan yang ke-6 atau ke-7, maka ketika netes langsung dia berubah membaca sholawat Fatih 20. Wa idza ra'afa mengkon nalikane mimisen sopal fakir fil jawharati indal pembacaan Jawharatul Kamal qalilan ing saidek au katsiron utawa akeh ya fa innahu mongko sak temene fakir iku yakti maca sapa fakir bil badale ing gantine, yaitu salat Fatih 20 kullihi kelawan sekabehane. Jadi sedikit atau banyak keluar air, keluar darah dari hidung, artinya mimisan, maka Jawharatul Kamal harus segera dihentikan. Sedikit atau banyak, langsung oper ganti sholawat Fatih 20. Ini menunjukkan kesuciannya Jawharatul Kamal. Makanya bacanya itu enggak boleh sembrono, enggak boleh tahawun. Wal badal utawi badal ikulai utawi badal maksudnya membaca salat Fatih gantinya Jawharatul Kamal itu Fatih 20 berarti ya. Maksudnya badal itu begitu. Kalau enggak paham nanti badal ganti. Oh, kok ganti? Maksudnya adalah salat Fatih 20. Ikulai yatajazzau. Ora dijus-jus, dibagi-bagi. Sampai tadi misalnya bantah, "Loh, saya Jawharatul Kamalnya sudah dapat 6." Berarti kan separuh. Kalau gitu berarti nanti saya nambelnya, menggantinya salat Fatih itu separuh juga ini. Enggak bisa. Batalnya itu kalau ganti ya satu paket. Enggak boleh sampai ganti. Loh, saya tadi Jawharatul Kamalnya separuh. Berarti nanti saya nambelnya salat Fatihnya separuh. Berarti mek 10. Cuma 10 ya enggak bisa. Jadi utuh. Kalau memang nambel ya berarti salat Fatihnya 20. Lah Jawharatul Kamal yang tadi ya sudah itu dapat pahala. Tapi tidak terhitung sebagai wadhifah. Wadhifahnya yang terhitung nanti badalnya itu, salat Fatihnya itu. Sah, enggak apa-apa, tetap sah. Lu kan lebih double berarti. Jawharatul Kamalnya 6 tambah Fatihnya 20. Oh enggak apa-apa, memang aturannya seperti itu. Ya kayak sampean misalnya nambahi rakaat lupa, lu kan lebih, tidak batal, tapi memang lupa. Nanti caranya adalah membaca melakukan sujud sahwi, enggak apa-apa, tetap sah. Nah ini juga artinya badal itu enggak bisa separuh-separuh. Sampai tadi saya utang separuh, berarti sekarang nyaurnya separuh, enggak bisa ya. Itu satu paket. Satu paket. Wa idza kasura
Mongko nalikane wakeh mengalirnya deres, gak berhenti-berhenti. Apa adamu getih darah, ya fa innahu mongko sak temene fakir iku yaktau medhot sapa fakir ing wiritan. Nah, kalau seandainya mimisan terus menerus gak berhenti-berhenti, ya sudah, putuskan. Ya putuskan sampai terus, sampai berhenti darahnya. Biasanya mimisan kan ada yang sebentar, ada yang lama. Nah, kalau yang sebentar itu biasanya panas dalam. Kalau panas dalam mimisan. Ada organnya yang panasnya lebih keluar mimisan. Nah, sebentar itu biasanya mimisannya. Enggak terlalu lama. Nah, kalau seperti itu enggak masalah. Tapi kalau netes enggak berhenti-berhenti, ya berarti tok. Maka seorang fakir itu harus menghentikan bacaannya. Ya sudah, batalkan. Nanti kalau sudah sembuh, darahnya sudah berhenti, dia boleh membaca lagi. Qadha ya tergantung waktunya. Kalau waktunya masih ada berarti dia enggak qadha. Tapi kalau sudah lewat berarti hukumannya adalah qadha. Wallahu a'lam. Nomor berikutnya. Nomor 72. Soalun utawi iki kono soal. Qalu dawuh sapa ulama la buta ora kena ora ayyusmi'a ing yen to ngrungokake. Maksudnya itu paring krungu. Maksudnya memperdengarkan. Nah, itu mutaati dua maf'ul ya. Memperdengarkan. Sapa adzakiru wong kang zikir nafsahu ing awak dhewe ne zakir wahalatu kathirin utawi fakta akeh kejadian. Nah, cara diterjemah bahasa Indonesia fakta kebanyakan. Iku adamul istimai ora anane ngrungokake. Nah, soal berikutnya, para ulama itu ada yang mengatakan pembaca zikir, jadi orang yang sedang berzikir itu harus memperdengarkan bacaannya pada dirinya sendiri. Nah, ini biasanya itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu kalau rukun qauli itu harus ada suara yang mampu didengarkan oleh telinganya sendiri. Contoh rukun qaulinya itu adalah bacaan Allahu Akbar. Takbiratul ihram ini ya, Allahu Akbar. Gerakannya ini tidak wajib, tapi bacaan Allahu Akbarnya. Nah, yang pertama itu ya takbiratul ihram. Atau Fatihahnya. Fatihahnya ini. Membaca Fatihah. Nanti nah, itu kalau Imam Syafi'i beberapa kitab-kitab fikih kan begitu ya. Itu minimal suaranya itu terdengar oleh telinganya sendiri. Itu baru dianggap sah. Baru dianggap sah. Atau baca tahiyat. Tahiyat akhir itu termasuk rukun qauli. Atau baca Fatihah, Fatihah kemudian